Shalom jemaat Tuhan, welcome home. Beberapa saat lagi kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan di rumah-rumah, bahkan dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Datang sebentar ya Tuhan untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berikan tayangan ini Tuhan untuk kami bisa beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati jalannya ibadah ini ya Tuhan. Juga Kau berkati tim yang akan bertugas pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Semuanya yang bersuka cita, tepuk tangannya di rumah-rumah. Come on! Katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya.
Kami sembah Engkau Tuhan saat ini ya Tuhan Yesus. Kau sahabat kami, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih
Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. anugerahmu besar Terima kasih Tuhan Yesus selalu ada di setiap langkah kami ya Tuhan langkahku. Ku memuji, Sama-sama kata. ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu Dalam hidup di kami. dalam anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku Puji kebesaran-Mu ya Tuhan, kami puji kebesaran-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ikaya baya shande, ikaya baya shando. Haleluya, haleluya. Ikaya baya shanda ya la 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 Yesus, Yesus, Yesus. Kaya ralabaya shande, ya ralaba shande, kaya ralabaya shanda. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your goodness. Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lay down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness
Oh, la 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 ba la 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 ba la la ba la la. Kira la la ba la 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 ba la la ba la 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 ba la 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 ba la la. Kira la la ba la 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 ba la la ba la la ba la 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 ba la la ba la la. Kira la la ba la 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 ba la la ba la la ba ba. Oh, we give you thanks, Jesus. We give you thanks, Jesus. Oh, la 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 ba la la ba la la la, for the goodness, Jesus, for everything, Jesus. In our life, dalam hidup kami semua, Bapa. Terima kasih, Engkau sungguh baik. You're so good, Jesus. There's no other God like you. Tiada lah selain Engkau, ya Abba, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa ini, Bapa. Engkau terus urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apa, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami terus berbicara sebebas-bebasnya. Apa yang Engkau inginkan sampaikan pada waktunya ini, Bapa. Inilah acara-Mu, Bapa. Engkau akan menguatkan iman, pengharapan, dan Engkau akan mengingatkan kasih-Mu yang lebar, panjang, tinggi dalamnya kepada semua yang percaya padamu, Bapa. Karena Engkau sangat-sangat mengasihi mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kau yang beracara mulai saat ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Shalom semua. Semua kabar baik. Kami tahu pada hari-hari ini memang tidak baik di sana karena pandemi ini, tetapi kita semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sampai detik ini kita selalu harus mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapa. Give thanks to Him. Makanya judul daripada firman Tuhan pada hari ini yang kami akan sampaikan adalah give thanks to God for everything. Dan dua kata ini, give thanks, dahsyat kata-kata. Ini luar biasa karena give. Ke dalam firman Tuhan bilang kita harus give our best, give everything, the best to God. And thanks is more than thank you. Thanks means everything. Thanks is more personal, sangat pribadi. Kalau saya sama adik saya, sama kakak saya selalu, dan teman-teman saya selalu bilang thanks Rudy, thanks mate. Karena ini artinya, karena ada S-nya juga kan di belakang. Thanks, itu lebih daripada thank you. So we must give thanks to God. Karena kita mengenal Dia secara pribadi. Karena kita selalu renungkan firman Tuhan siang dan malam. That's what it means. Give thanks to God everything. Ayat pembuka saya adalah di Mazmur pasal 100 ayat 4 yang dikatakan demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Masuk hadirat Tuhan. Kehadirat Tuhan itu dengan masuk selalu dengan pujian, dengan bersyukur, terima kasih. Give thanks God, thanks Lord Jesus, thanks for everything. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Di Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. That means baik atau tidak baik. Amin. Jangan hanya waktu baik kita bisa mengucap syukur dengan bebas. No. Dengan keadaannya juga tidak baik. Apalagi sekarang dengan pandemi ini terus
naik turun. Pada hari ini melonjak terus. Tapi kita harus mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena di baliknya semua itu ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan akan menyatakan dan memberkati kita semua. Orang-orang sekarang di pandemi ini, masa pandemi, dia mengalami, kalau teman-teman saya mahanya, perusahaannya itu dari susah. Nggak tahu mau kemana. I don't know what to do. Dia mikirkan keluarga juga. Bagaimana dengan keluarga saya, khususnya anak saya. Tetapi waktu dia mengerti firman Tuhan, dia mengucapkan syukur, give thanks. I know Jesus, I give you thanks for everything. Give thanks Jesus. Thank you, thanks Jesus. Kenapa? Waktu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita berserah. Baik atau tidak baik, silakan Tuhan. Pada aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dan semuanya itu, lihat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Anak yang benar. Dia terus sampai mengejar seperti lagu Goodness of God. Dikejar terus, kebaikan Tuhan dikejar terus. Dibangunkan kita supaya kita mau diberkati sama Tuhan. Dan selalu kita harus mengucap syukur. Jangan seperti bangsa Israelnya dahulu, yang belum bisa masuk di Kanaan. Karena diputar-putar 40 tahun itu. Karena mengeluh terus, complaining. For God to give thanks to God. Apa yang dia sudah berbuat. Mujizat-mujizatnya. Nah, kita juga hari-hari ini, kita harus give thanks to God. Give thanks whatever the problem. Apapun masalah kita. Karena Tuhan sudah janjikan kita. Bukan tanah Kanaan, tetapi New Jerusalem. Amin. Kita akan masuk di situ. Seperti Kanaan kata, kita jangan diputar-putar, complaining, aduh begini. Saya bagaimana? No. Just give thanks to God. Give thanks to Him. Dan lihat, kita semua ini sudah pasti, sudah dipilih oleh Tuhan. Kita akan masuk di New Jerusalem. Dan di situ semuanya baik. Semuanya apa yang kita inginkan. Terima kasih. Dan saya mau sampaikan ada berapa, atau juga mengingatkan alasan, reason why we have to be thankful. We have to give thanks to Lord. Amin. Mari kita simak one by one dulu. Saya tidak bisa ucapan semua. There's so many reasons to give thanks to Lord. Amin. There's so many reasons. Yang pertama, kita ucapkan syukur for God's goodness and love. Amin. For God, goodness and love. Di Mazmur 105 berkata, why we have to give thanks. Kenapa kita harus mengucapkan syukur? Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam bahasa Inggris, the Amplified Bible says, for the Lord is good. His mercy and loving kindness are everlasting. His faithfulness endures to all generations. Haleluya. Di sini kita bisa lihat why we have to give thanks to God for His goodness. What is His goodness? Di sini dibilang mercy and loving kindness, atau kasih setianya, kesetiaannya. His mercy and loving kindness. Bapak, Ibu, Saudara, yang kekasih di dalam nama
Tuhan Yesus. This is very important. Penting. His mercy, belas kasihan. Belas kasihannya dia. Dan loving kindness. Karena memang sifatnya, karakternya. Karena dia demikian. Dia mengasihi kita semua. Karena dia di 2 Petrus 3 ayat 9. Dia bilang tidak ada satupun yang dia inginkan kita binasa. Melainkan kita berbalik dan bertobat. Semua supaya berbalik dan bertobat. Dan masuk ke New Jerusalem. His mercy, belas kasihannya. Sebagai contoh. Tuhan mengasihi, Tuhan tidak memusnahkan umat yang kita simak, kita ingat. Percakapan Abraham dengan Tuhan. Setelah Tuhan memberitahukan kepada dia dan Sarah bahwa tahun depan saya kembali, Sarah sudah melahirkan. Setelah itu kita tahu ceritanya. Setelah itu pandangannya dia melihat Sodom dan Gomora. Bapak perhatikan. Abraham menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora karena orang di situ begitu menyakiti Tuhan, sudah berbuat banyak dosa. Tetapi Abraham minta belas kasihan pada Tuhan. Tuhan, jika ada 50 orang saja, Engkau juga tetap membinasakan orang benar dengan orang yang fasik. Kalau ada, Tuhan bilang, kalau ada 50, Tuhan tidak akan. Aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Terus Abraham lagi tawar-menawar. Kalau kurang dari 5, bagaimana Tuhan? Nah kalau tetap, saya tidak akan musnahkan. Dan kita tahu ceritanya. Dari 40 sampai 30 sampai 20 sampai 10. Tuhan bilang, kalau ada 10 orang yang benar, saya tidak akan musnahkan Sodom dan Gomora. Sehingga ceritanya kita tahu tak apa yang terjadi. Dia tidak temukan. Hanya Lot saja dan istrinya dan 2 anak. Lot, istri dan 4 orang saja yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan di sini kalau kita simak, kalau kita melihat belas kasihan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka hanya ada 4 orang yang benar. Bapak, Ibu, ayo. His goodness, His mercy, His loving kindness, itu kita kejar. We give thanks to His goodness, give thanks for His mercy, give thanks for His loving kindness. Perhatikan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah give thanks for salvation. Di 1 Tawarik 16 ayat 35 berkata, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Yang ini yang saya mau sampaikan di Roma 7 ayat 24 sampai 25 berkata, yang kita harus perhatikan, aku manusia celaka. Wow, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Dalam bahasa Inggris, saya lebih mengerti di dalam
bahasa Inggris ini berkata, wretched and miserable man that I am, who will set me free from this body of death, this corrupt, this mortal existence. Thanks to be God for deliverance through Jesus Christ our Lord. So then, on the one hand, I myself with my mind, perhatikan, with my mind, serve the Lord of God, the law of God. But on the other, with my flesh, my human nature, my worldliness, my sinful capacity, I serve the law of sin. Paulus ini berkata, we have to give thanks to Lord Jesus. He saved us. Dia yang selamatkan kita. Kita luar biasa. Dia sudah mati. Pada hari ketiga dia bangkit. 40 hari dia naik ke surga. 10 hari pencurahan Roh Kudus terjadi. Hari-hari ini memang Pentecost ketiga itu memang sudah terjadi. Makanya hari-hari ini pencurahan Roh Kudus terbesar dan terakhir karena ini. Karena ini. Karena we believe in Jesus. Tetapi kita ini masih dalam tubuh yang corruptible, yang akan binasa. Karena itu firman Tuhan berkata, waktu kita naik ke atas, kita lepas corruptible body ini. Becomes incorruptible body. Tubuh yang tidak bisa binasa. Tubuh ini bisa binasa. Yang Tuhan mau supaya tetap kita selalu penuhi dengan Roh Kudus. Minta inilah hari-hari terakhir. Kita tidak tahu kapan dia datang, tapi tanda-tandanya perhatikan. Kita hari-hari ini jangan mendukakan Tuhan, yaitu tidak melakukan firman Tuhan. Kita hanya baca. Kita baca, amin. Kita semua baca, right? Gembala kita selalu bilang, itu penting. Kita harus tetap connect dengan Tuhan. Connect dengan dia. Baca firman Tuhan. Dan bukan hanya baca, waktu kita baca, lakukan firman Tuhan. Dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Melainkan Roh Kudus. Ini yang kita hari-hari ini anak-anak Tuhan yang percaya sama Kristus dipenuhi terus. Nah, lihat, the goodness of God will chase us, mengejar kita terus, dan Dia akan memberkati kita, melindungi kita pada saat itu. Ingat, dalam pikiran kita layani Tuhan, dalam tubuh hari-hari ini. Kuasa dosa yang terus mencoba membelokkan, deception yang mencoba membelokkan. Nah, kalau kita tidak ada Roh Kudus, kalau kita tidak selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, gampang sekali menyimpang. Amin. Kita lihat bisa kemana-mana. Orang-orang bertengkar, bahkan pendeta dengan pendeta saling mengkritik. Itu bukan melakukan firman Tuhan. Padahal semua pendeta tahu. We cannot judge. Kita tidak boleh menghakimi satu sama lain. Mari, jangan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, itu ya dan amin. Dan apply it. Lakukan semuanya itu. Amin. Dan saya akan mau bicara kesimpulannya. Give thanks to God. Give thanks to God for everything. Everything. Baik itu. Baik atau tidak baik. Just give thanks. Just give thanks. Just give thanks to the Lord. Karena itu yang tertulis di dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari
kita renungkan firman ini. Dan selalu, mulai hari ini, give thanks. Like I told you, it's more than thank you. Give thanks itu segala-galanya. Sangat pribadi. Sangat pribadi. Karena kita mengenal Tuhan. Dia mengenal lebih dulu dari kita. Dan give thanks for everything. Baik atau tidak baik. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan.
Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari. Sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah-Mu yang boleh berjalan dengan baik. Tuhan, Kau yang berkati para jemaat-Mu hari ini yang sudah menyaksikan. Biar Kau yang terus berikan damai sejahtera atas keluarga-keluarga. Tuhan, apapun yang para jemaat-Mu ini lakukan, semuanya Tuhan buat berhasil. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk
hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini. Engkau yang tambah-tambahkan, Engkau yang perluas pelayanannya, Kau pakai lebih lagi dimanapun beliau berada. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan juga untuk Gembala GBI Bintaro Host, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Tuhan, Kau berikan visi misi-Mu lebih lagi Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin kami, biar semuanya seturut dan kehendak-Nya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden. Kau jamah bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami, kembalikan bangsa kami. Biar Tuhan, semua orang yang ada di bangsa kami, semuanya dapat memuliakan nama Tuhan dan semua dapat berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami ingin melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Biar Tuhan yang terus pimpin langkah kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, semua biar Tuhan yang beracara sebebas-bebasnya. Sebelum kami akhiri ibadah hari ini, kami ingin menerima berkat yang daripada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.